Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Mejani, NIM 2030203121. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengelolaan peserta didik. Pengertian pengelolaan peserta didik. Dalam bahasa Indonesia, makna siswa, murid, pelajar, dan peserta didik merupakan sinonim atau persamaan. Semuanya bermakna anak yang sedang berguru atau belajar dan bersekolah, anak yang sedang memperoleh pendidikan dasar dari satu lembaga pendidikan. Peserta didik adalah subjek utama dalam pendidikan. Ialah yang belajar setiap saat. Dalam pengertian umum, anak didik adalah setiap orang yang menerima pengaruh dari seseorang atau sekelompok orang yang menjalankan kegiatan pendidikan. Sedangkan dalam arti sempit, anak didik adalah anak atau pribadi yang belum dewasa yang diserahkan kepada tanggung jawab pendidik. Tujuan kursus manajemen peserta didik adalah sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan psikomotor peserta didik. Yang kedua, menyalurkan dan mengembangkan kemampuan umum atau kecerdasan, bakat, dan minat peserta didik. Yang ketiga, menyalurkan aspirasi, harapan, dan memenuhi kebutuhan peserta didik. Fungsi yang berkenaan dengan pengembangan individualisme peserta didik ialah agar mereka dapat mengembangkan potensi-potensi individualisme tanpa banyak hambatan. Potensi-potensi bawaan tersebut meliputi: yang pertama, kemampuan umum atau kecerdasan; yang kedua, kemampuan kursus atau bakat; dan kemampuan-kemampuan lainnya. Pendekatan pengelolaan peserta didik. Wujud pendekatan dalam manajemen peserta didik secara operasional adalah mengharuskan kehadiran secara mutlak bagi peserta didik di sekolah, memperketat presensi, penuntutan disiplin yang tinggi, menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan kepadanya. Pendekatan demikian memang teraksentuasi pada upaya agar peserta didik menjadi mampu layanan kursus yang menunjang kelancaran pengelolaan peserta didik. Yang pertama, bimbingan di sekolah. Pelaksanaan pendidikan sekolah perlu melibatkan 3 komponen pokok, yaitu program instruksional yang baik, administrasi yang lancar, dan bimbingan yang terarah, serta adanya saran atau prasarana yang memadai fungsi bimbingan di sekolah. Yang kedua, perpustakaan sekolah. Perpustakaan sekolah merupakan perangkat pelengkapan pendidikan dalam mencapai tujuan umum pendidikan nasional. Perpustakaan sekolah diselenggarakan di setiap sekolah. Penyelenggaraannya adalah guru yang dituju oleh kepala sekolah, baik sebagai ahli perpustakaan maupun guru yang ditugaskan di perpustakaan dan telah mendapatkan kursus atau latihan sebelumnya. Layanan perpustakaan bertujuan untuk menyajikan informasi untuk meningkatkan proses belajar mengajar serta rekreasi bagi semua warga sekolah dengan menggunakan bahan pustaka. Secara operasional, layanan perpustakaan terdiri dari layanan sirkulasi, referensi, dan bimbingan pembaca. Yang ketiga, usaha kesehatan sekolah atau UKS. Usaha kesehatan sekolah adalah usaha kesehatan masyarakat yang dijalankan di sekolah. Sasaran utama UKS adalah untuk meningkatkan atau membina kesehatan murid dan lingkungan hidupnya. Program UKS antara lain: yang pertama, mencapai lingkungan hidup yang sehat; yang kedua, pendidikan kesehatan; yang ketiga, pemeliharaan kesehatan di sekolah; yang keempat, kantin di sekolah. Kantin atau warung sekolah perlu adanya di setiap sekolah supaya makanan yang dibeli peserta didik terjamin keberhasilannya
dan cukup mengandung gizi bagi peserta didik di sekolah. Memperketat presensi, penuntutan disiplin yang tinggi, menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan kepadanya. Pendekatan demikian memang teraksentuasi pada upaya agar peserta didik menjadi mampu layanan kursus yang menunjang kelancaran pengelolaan peserta didik yang bernama bimbingan di sekolah. Pelaksanaan pendidikan di sekolah perlu melibatkan 3 komponen pokok, yaitu program instruksional yang baik, administrasi yang lancar, dan bimbingan yang terarah, serta adanya saran atau prasarana yang memadai fungsi bimbingan di sekolah. Yang kedua, perpustakaan sekolah. Perpustakaan sekolah merupakan perangkat pelengkapan pendidikan dalam mencapai tujuan umum pendidikan nasional. Perpustakaan sekolah diselenggarakan di setiap sekolah. Penyelenggaraannya adalah guru yang ditunjuk oleh kepala sekolah, baik sebagai ahli perpustakaan maupun guru yang ditugaskan di perpustakaan dan telah mendapatkan kursus atau latihan sebelumnya. Layanan perpustakaan bertujuan untuk menyajikan informasi untuk meningkatkan proses belajar mengajar serta rekreasi bagi semua warga sekolah dengan menggunakan bahan pustaka. Secara operasional, layanan perpustakaan terdiri dari layanan sirkulasi, referensi, dan bimbingan pembaca. Yang ketiga, usaha kesehatan sekolah atau UKS. Usaha kesehatan sekolah adalah usaha kesehatan masyarakat yang dijalankan di sekolah. Sasaran utama UKS adalah untuk meningkatkan atau membina kesehatan murid dan lingkungan hidupnya. Meningkatkan atau membina kesehatan murid dan lingkungan hidupnya. Program UKS antara lain: yang pertama, mencapai lingkungan hidup yang sehat. Yang kedua, pendidikan kesehatan. Yang ketiga, pemeliharaan kesehatan di sekolah. Yang keempat, kantin di sekolah. Kantin atau warung sekolah perlu adanya di setiap sekolah supaya makanan yang dibeli peserta didik terjamin keberhasilannya dan cukup mengandung gizi.